Semoga hari ini semuanya sehat walafiat, baik-baik saja. Ya, banyak sekali hal yang ingin Ajeng sampaikan di siang hari ini. Kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi wanita, kemudian juga kita akan membahas tentang cara-cara mengobatinya terhadap penyakit yang kita hadapi ya. Baik, ada beberapa penonton yang sudah bergabung. Wih, Ibu Hermalisda, miss you so much, thank you. Ya. Ada yang nggak kebaca. Dr. DS Mandala, terima kasih. Windy bergabung, terima kasih. Yang lainnya ditunggu dan mohon gabung kemudian di share supaya teman, tetangga, saudaranya juga ikut menonton ya. Apa kabar semua nih? Ibu Aprilia Serli, selamat bergabung. Terima kasih. Risa Mona, selamat bergabung. Ada Bekti, terima kasih, selamat bergabung. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Hermalisda. Oke, ada Beldi. Jambi hadir, terima kasih. Ada info Bedesu bergabung, terima kasih. Alhamdulillah ya. Banyak yang bergabung hari ini, yang kasih support, ayo bagikan. Ada juga Ima Teta bergabung. Yang saya salah sebut boleh dikritik kalau saya salah dalam menyebut ya. Oke. Ada lagi yang lain, silakan di share. Hari ini kalau penontonnya 20 saya mau kasih giveaway uang tunai buat weekend. Siapa yang mau? Mau kan? Ya, kita akan kasih giveaway uang tunai dan juga akan kasih giveaway obat herbal atau makanan apa di sini. Kerupuk, mana kerupuk? Kita bisa bagi kerupuk juga ya. Hari ini kerupuk Cintonian seperti para fans GHDC yang memang benar-benar Cintonian dengan GHDC. Sambil menunggu yang lainnya membagikan info, Bedesu sudah, Amalia terima kasih, Ima Eta udah saya sebut tadi ya. Oke. Oh, giveaway apa nih? Obat herbal aja Bu, boleh ya. Nanti yang kepengen obat herbal sampaikan penyakitnya, apa sakitnya. Ayo yang mau obat gratis boleh konsultasi, nanti saya kasih obat gratis ya. Yang konsultasi bersama dalam tayangan live ini, sampaikan sama saudara tetangga yang sedang sakit, pingin berobat, enggak punya duit. Bergabunglah bersama kami, kamu bisa konsultasi di sini, langsung saya kirim obatnya secara cuma-cuma alias gratis ya. Baik, saya akan Ibu Apriati bergabung, terima kasih. Saya akan menyampaikan hari ini tentang kanker ovarium. Deg-degan ya kalau ngomongin kanker, saya juga deg-degan gitu. Jadi gini, ternyata wanita itu memang sangat rentan terhadap berbagai macam kanker. Maka saya menyarankan mulai sekarang benar-benar harus menjaga banget gitu ya. Menjaga banget agar jangan sampai kita terkena kanker ya. Menjaga imunitas tubuh, kemudian mengkonsumsi makanan, minuman yang lebih sehat ya. Nah, sehat selalu. Oke, terima kasih Mandala. Amin. Ada Asima, Ibu Asima, oh kangen Bu Asima, lama tak bersua menonton ya. Kita hari ini ada giveaway, ayo bagikan saudara, teman, tetangga, mantan pacar, mantan suami, mantan istri, calon mertua. Bagikan yang sedang sakit. Ini jadi kayak bakul jamu, ya memang bakul jamu awalnya. Ya, gini. Yang pertama saya ingin menyampaikan adalah tentang kanker ovarium tadi ya. Jadi saya sampaikan, wahai para wanita yang udah punya istri juga nonton nih, biar bisa membantu istrinya ikut merawat rahimnya biar tidak terkena kanker ovarium ya, atau juga kanker rahim.
eh, makanan yang harus kita jaga, saya ulangi ya. Kalau kita nggak pengen kanker apapun, maka makanan yang harus kita jaga adalah tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet, mengandung pewarna, ya, pemanis buatan. Makanya semua produk-produk dari Manis Nira itu kelebihannya di situ, nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna, nggak pakai pemanis buatan, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita terjaga kesehatannya, gitu. Nah, kembali ke ke tema ya. Ini syaratnya kalau mau giveaway-nya ada uang tunai harus minimal 20. Kalau nggak 20 aja nggak keluarkan. Bekal kamu weekend malam ini. Ayo bagikan ya. Giveaway-nya uang tunai. Ada juga kalau yang sakit boleh konsul sama aja. Spesial hari ini obatnya saya kasih free ya. Jadi gini, kanker ovarium. Kita menyadari ya, khususnya ini lagi cerita tentang wanita ya. Kemarin kan kanker prostat, reproduksi untuk laki-laki, sekarang reproduksi untuk wanita ya. Apa sih kanker ovarium gitu kan? Memang kanker ovarium itu jarang yang terdeteksi lebih awal, biasanya itu sudah parah baru terdeteksi ya. Kanker ovarium itu sering terjadi pada wanita lanjut usia kebanyakan ya. Kemudian juga pada wanita-wanita yang memiliki riwayat kanker ovarium gitu ya. Nah, di sini ya kanker ovarium, jadi indung telurnya itu di bawahnya itu terdapat sel tumbuh abnormal ya. Nah, kanker ovarium itu ada terbagi ya, semua kanker ya, ada stadium 1, stadium 2 dan juga stadium 3 gitu ya, sampai dengan stadium 4. Nah, kalau stadium 1 dia baru ada di bawah telurnya itu. Kalau sudah stadium 2 dia tuh udah mulai ke uterus, jadi melebar-lebar gitu ya. Kalau sudah sampai ke stadium 3 biasanya sudah ke getah bening, jadi pembuluh darahnya udah kena. Nah, kalau stadium 4, nah ini ngeri nih. Kalau stadium 4 biasanya sudah infansi dan metastase. Jadi awalnya kankernya misalnya ovarium, lanjut jadi kanker-kanker yang lain, di mana tempat organ tersebut paling lemah, misal jadi kanker ginjal, jadi kanker hati, jadi kanker paru-paru. Nah, itu artinya apa? Kanker itu kan memang sifatnya yang membedakan dengan tumor adalah dia infansi. Infansi itu berarti berjalan, ya, nomaden, dia kemana-mana, ya. Terus betah di situ, laju dia tinggal di situ, namanya metastase, menyebar di tempat itu. Nah, itu kayak gitu. Jadi awalnya cuma satu kanker. Setelah dia infansi, jalan-jalan mencari mana organ yang paling lemah, akhirnya dia cocok di situ, betah di situ, lanjut jadilah metastase di tempat itu. Maka kankernya jadi nambah. Tadinya kanker ovarium bisa jadi tambah kanker ginjal, bisa jadi kanker hati gitu ya. Bisa juga kanker paru-paru. Nah, seperti itu. Jadi ciri-cirinya kayak gitu. Kalau biasanya kalau itu stadium 4 ya. Kalau sudah metastase di tempat lain itu kalau sudah stadium 4. Ya, kalau stadium 1 masih ada di titik itulah. Kalau stadium dia sudah mulai merembet sedikit ke samping-samping ke uterus ya. Kalau sudah stadium 3, pembuluh darahnya udah kena, jadi getah beningnya. Jadi ada pembengkakan biasanya di selangkangannya atau di kakinya gitu ya, sudah mulai ada yang bengkak-bengkak. Apa sih gejala daripada kanker ovarium? Ini hati-hati. Jangan sampai ngomong gini, gue kan bukan cewek, ngapain gue nonton. Halo, kamu cowok bakalan kawin juga dengan cewek, bakalan tahu. Jangan sampai istrimu, keluargamu, atau bahkan ibumu itu mengalami. Memang kebanyakan ya itu sudah lansia gitu ya, udah menopause, udah usia lanjut, udah reproduktif ya. Di sini kanker ovarium itu agak mirip juga, menyerupai dengan kanker yang lain ya, tidak terlalu khas karena ada beberapa keluhan seperti awalnya perutnya suka kembung terus gitu ya. Terus yang kedua adalah kok cepat kenyang ya, makan dikit sudah kayak penuh gitu. Terus juga ada mual. Nah, kalau awal-awal kayak gitu ada yang ngira dia kena emah ya. Kemudian baru mulai perutnya kok sakit banget gitu ya. Di bagian bawah sini mulai sakit, pedih, pegel, panas. Nah, ya, udah gitu lanjut
aduh kenapa ya saya kok sekarang jadi konstipasi atau sembelit atau susah BAB, bahkan yang kencing juga susah, BAB susah. Nah udah mulai nyebar tuh, mungkin sudah stadium 2 kalau udah kayak gitu ya. Kemudian lagi, nah mulai baru tumbuh, perutnya mulai nembung, kok perut saya keras ya, kok perut saya bengkak ya gitu. Jadi nggak langsung gujluk-gujluk semalam nggak ada apa-apa, pagi-pagi perutnya keras, enggak, dia tuh bertahap gitu ya. Kemudian juga udah perutnya bengkak, mulai tuh kan susah makan, maksudnya tuh udah nggak nafsu makan gitu ya, atau makan sedikit mulai begah gitu, mulailah berat badannya menurun. Nah hati-hati tuh, kok berat badan saya nurun drastis, saya nggak minum, nggak diet, nggak apa, tapi nurunnya kok drastis banget. Saya sapa, oh tumben M-Korek baru bergabung, saya sapa M-Korek. Kemudian ada Ibu Salami, terima kasih. Ada abahnya Rizik juga sudah bergabung, ya. Ada Arza, terima kasih, ya. Silakan dibagikan kepada yang lain, biar giveaway uang saku weekendnya bisa turun, ya. Nah, saya lanjutkan tadi kan. Udah mulai nggak mau makan, mulai sakit ya. Akhirnya apa? Berat badannya mulai menurun. Nah ini mesti waspada ya. Nah selanjutnya lagi buang air kecilnya rutin banget gitu. Bentar-bentar buang air kecil, bentar-bentar buang air kecil ya. Bahkan ada yang ngomong aja bisa sampai ih aku kayak pipis gitu. Itu yang udah parah tuh. Terus, nah udah kayak gitu mulai deh pinggang, pinggulnya sakit. Aduh, sampai sakitnya itu dia kayak orang mau lahiran, sakit terus, kata orang Jawa mau bengkekan, ya sakitan terus tuh pinggang dan pinggulnya tuh, ya. Kemudian lagi nyeri saat, nah ini lanjutnya yang udah berkeluarga pas berhubungan seks awalnya nggak nyeri, lama-lama kok jadi nyeri. Nah, jadi memang keluhannya itu bertahap, nggak langsung datang gitu aja. Lama-lama kalau berhubungan seks itu nyeri. Sudah nyeri, ada lagi kelanjutannya. Sudah mulai kalau masih melayani suami kok sakit gitu ya. Setiap ditembak sakit. Berikutnya nggak cuma sakit, ternyata setiap habis berhubungan keluar darah. Wah, ini udah positif banget deh kalau memang ada sesuatu di rahim Anda gitu ya. Kemudian setelah itu juga siklus menstruasinya biasanya memang mengalami perubahan ya. Bisa saja dia main terus gitu ya, main terus nggak selesai. Jadi bisa begitu terjadi ya. Kalau sudah kayak gitu cepet-cepet kamu mesti ke dokter untuk dilakukan apa? Dilakukan tes, nanti di USG direkam ya, sehingga terlihat oh gimana ini rahimnya, ternyata ada something wrong, ada sesuatu terjadi di rahim tersebut gitu ya. Nah, kita mesti waspada ya. Ingat itu ya, beberapa ciri-ciri yang ada di atas ya, itu mesti diingatkan ya. Ada saudaranya yang alami kayak gitu atau Anda sendiri ternyata, wah mesti berhati-hati ya. Selanjutnya jadi kalau sudah kayak gitu saya mesti gimana? Sebaiknya nggak usah nunggu sampai pendarahan deh. Mungkin misalnya di keluhan-keluhan yang tadi ya, sakit ngilu-ngilu itu sudah ngilu terus gitu bagian bawah gitu ya, terus kencing terus malam hari. Ayo cepet periksain. Takutnya ada sesuatu. Karena apa? Deteksi semakin dini mendeteksi, maka semakin cepat, semakin mudah di dalam pengobatannya. Terus apa ya faktor-faktor resiko yang bisa menimbulkan orang itu terkena kanker rahim? Yang pertama biasanya ya, orang itu sudah berusia lanjut 50 tahun ke atas. Yang kedua memang mengalami terapi atau penggantian hormon saat menopause. Maaf, termasuk ini banyak juga karena terapi hormon kan bisa juga melalui apa sih namanya, penggunaan apa anti hamil tuh. Aduh kenapa sih KB ya, KB. Kemudian lagi ada kanggota yang memang sejarahnya dia ada kanker ovarium loh. Ya, ada riwayat gitu. Ada juga karena obesitas. Nah, karena obesitas. Terus
ada juga karena pernah menjalani radioterapi. Ini bisa tuh, ya. Ada pernah menjalani radioterapi gitu ya. Kemudian lagi ada juga karena ada kista, ya, endometriosis atau jenis-jenis tertentu, ya. Itu beberapa faktor yang menyebabkan atau memungkinkan orang tersebut itu mengalami kanker ovarium. Ya, lebih pastinya pasti melalui CT scan, melalui tes darah, kemudian juga melalui biopsi atau pengambilan sampel. Ya, setelah itu semua dilakukan, biasanya sudah mulai ketahuan apa betul keluhan Anda yang tadi itu semua adalah karena ada kanker ovarium gitu ya. Nah, ya seperti saya terangkan tadi yang stadium 1, kalau stadium 1 belum nyebar tuh, masih ada di ovariumnya. Kalau kanker udah stadium 2 mulai tuh pelvisnya sakit gitu ya, pinggangnya gitu ya. Kemudian udah mulai stadium 3 itu ya ada pendarahan seperti itu ya. Kemudian perutnya udah mulai bengkak gitu. Dan kalau stadium 4 ya tadi udah mulai menges. Kenapa ya kok jadi sesak napas ya, udah pendarahan terus, sesak napas lagi. Mayang Dewi bergabung, terima kasih ya. Mayang Dewi bergabung, terima kasih. Silakan yang lain boleh di-share lagi. Seperti itu ya. Terus gimana ya pengobatannya? Ya kalau di dokter, di kedokteran pasti dia melalui operasi dan juga kemoterapi gitu. Terus kalau dengan herbal gimana? Ya, jadi kalau melalui medisnya pasti dia ada operasi, ada kemoterapi, ada radioterapi gitu kan. Nah, dan juga terapi pendukung yang lain. Nah, terapi pendukung itu bisa bisa dilakukan seperti terapi minum herbal. Ya, itu bisa dilakukan. Nanti saya akan terangkan herbal apa saja yang cocok untuk kondisi kanker ovarium gitu ya. Nah, terus apa sih namanya? Beberapa komplikasi itu apa sih ya? Satu, ada masalah dengan lubang anusnya. Kemudian ada penimbunan cairan, ya, penimbunan cairan pada selaput paru-paru, ada penyumbatan saluran kemih, ada juga penyumbatan di usus. Jadi bisa saja susah baby, gitu ya. Seperti itu. Terus apa sih pencegahannya biar nggak terkena kanker ovarium? Sebelum sampai ke pencegahan, saya akan menyampaikan bagaimana pengobatan. Tadi kan pengobatan melalui medis, ya. Sekarang kalau pengobatan di herbalnya gimana? Ya. Pertama, kita memperbaiki pola makan dulu yang sehat. Kita stop konsumsi makanan-makanan yang mengandung oksidan atau racun, ya, toksik, ya, karsinogen. Contoh minuman-minuman kaleng yang mengandung pengawet, pewarna, kayak gitu-gitu ya, pemanis, stop lah. Makan mie instan, stop. Kemudian ayam negeri, karena dia kan ayamnya pakai hormon juga, stop. Terus seafood seperti apa? Udang, kepiting, cumi-cumi, ya, sotong, dan masih banyak yang lain seafood, stop dulu. Jadi gimana perbanyaknya? Ayam kampung aja, ayam kampung, ikannya ikan sungai, gitu ya, ya. Bukan dilarang, kan ada alternatif lain gitu. Bebek nggak usah, entok nggak usah gitu, ya. Daging dibatasi, daging merah. Kita bisa cari proteinnya melalui protein nabati juga bisa, ya. Seperti itu. Nah, kalau udah parah kayak gitu, maka ada yang sampai pengangkatan rahimnya gitu. Operasi diangkat rahimnya benar-benar terus di kemo. Nah, kalau herbalnya apa? Saya mau mencontohkan ini siapa nih? Miko, terima kasih Miko. Seputar kota Palembang bergabung, terima kasih. Ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah kita tadi kan pantangannya ya yang harus dijaga. Terus yang kedua, herbal apa yang bisa digunakan? Coba cari herbal menggunakan satu daun sirsak. Kedua, bisa menggunakan kunyit putih, juga kunyit biasa yang untuk masak yang kuning, ya. Terus untuk benjolannya bisa menggunakan keladi tikus, seperti itu, ya.
Jadi kita bisa menggunakan beberapa ramuan. Bisa juga menggunakan, kalau pendarahannya ada pendarahan, kita bisa pakai daun boroko. Kalau pendarahan terus bisa pakai daun suji. Ya, seperti itu. Apalagi daun mindi direbus, bagus juga. Itu adalah beberapa daun-daun yang saya referensikan untuk mengobati kanker ovarium. Terus bagaimana kalau di GHDJ? Nah, kita ada nih. Kita akan kasih namanya Sifaken, ya. Ini sudah terbukti. Sifaken ini saya resepkan kepada sekian banyak pasien dan alhamdulillah ya, dengan izin Allah Sifaken ini diizinkan banyak ya, kanker rahim, kanker ovarium, kista, miom bisa sembuh dengan Sifaken. Karena Sifaken ini memang ramuan yang sangat dahsyat, bagus dan sudah menggunakan teknologi nano. Jadi jangan khawatir, bagi Anda yang mengalami penderitaan seperti itu, jangan putus asa. Masih ada obatnya, ya. Masalah pengobatannya mau dipilih yang baik yang mana, yang Anda yakini. Anda bisa datang ke dokter, lalu mungkin dokter akan menyarankan kemo atau mungkin juga operasi pengangkatan rahim, kemudian dilanjut dengan radioterapi bisa. Atau Anda mau datang ke pengobatan herbal, di terapi. Ya, kalau di kita ada terapinya panasi pakai tenaga prana, kemudian ya pastinya ya doa dulu, kemudian tenaga prana, kemudian lagi dikasih obat herbalnya, seperti itu ya, dan juga dipijit, acupressure, seperti itu. Jadi kita upayakan, yang penting pada dasarnya penyakit tersebut ada obatnya, gitu ya. Yang penting pada dasarnya penyakit tersebut ada obatnya, ya. Selanjutnya pencegahannya gimana? Kalau mau mencegah sih, kalau mau terpaksa banget kamu harus ber-KB atau berkontrasepsi, jangan satu macam. Setidaknya jangan pil-pil terus gitu ya. Ada kombinasi gitu, sekian tahun ganti gitu ya. Kalau berani tidak pakai kontrasepsi, tidak pakai apa tadi namanya, KB gitu ya, mungkin lebih baik sih gitu. Bisa lebih sehat, mungkin bisa KB dengan cara yang lain. Maksudnya pakai alat kontrasepsi misalnya, nggak harus pakai yang hormon misalnya, seperti itu ya. Tidak menggunakan terapi anti hormon, tidak menerapkan pola hidup yang tidak baik ya, misalnya minum-minum alkohol dan lain sebagainya, makan makanan junk food dan lain sebagainya. Kan sekarang banyak, malas masak, beli, taunya minyaknya udah berkali-kali, taunya itu sudah diawetkan berhari-hari, taunya udah dipakai dan lain sebagainya. Jadi memang harus menjaga ya, gimana jadi ya, ibu-ibu masak sendiri tetap lebih sehat. Gulanya ganti dong, jangan lagi pakai gula biasa, kita ganti ya biar tercegah kanker. Gulanya menggunakan gula aren kristal manis nira ya, gulanya kita ganti kayak gitu. Terus aku juga saranin ini yang wedang bunda yang kotak ini, rutinkan setiap pagi sebelum makan. Banyak penyakit yang bisa tercegah, antara lain lambung, liver, limpa dan juga kanker gitu ya. Saya akan bagikan kerupuk. Ada Marlina Golokasi, selamat bergabung di Jakarta, terima kasih. Ada siapa nih? Arya, siapa nih? Arga Rahma, terima kasih sudah bergabung, tolong dibagikan. Baik, saya lanjut, saya mau bagi kerupuk. Ini orangnya ada 13, 5 orang terbaik bagi kerupuk. Tolong dalam hitungan ini saya mau tanya, obat kanker ovarium yang disarankan Ajeng itu apa? Dan menggunakan teknologi apa? Saya hitung sampai 10 detik dari sekarang. Yang jawab cepet-cepet, jangan lupa sertakan nama WA-nya ya. Obatnya adalah Anu, terus sebutkan nomor WA-nya agar kami kirim ke sana 5 orang terbaik yang cepat akan saya kirim. Tolong dikirim. Daniel dicatat, Mbak Amalia bisa bantu catat di Facebook, kalau di Facebook ya ada. Saya sapa yang nonton di Facebook ya, juga nonton di Instagram. 5 kerupuk Cintonian, tanda cinta dari Ajeng buat Anda. Hari ini akan saya bagikan 5 ini. Ya, nanti setelah ini kita akan ada sesi doa bersama ya. Ada yang mau nanya? Oke. Yes.
sertakan 5 pakai WA-nya, segera kami kirim ya. Kami kirimkan. Oke. Sudah cukup, stop. Nah, ketik itu di screenshot tuh. Screenshot dulu bahwa itu yang ini. Nanti setelah ini ada giveaway uang tunai untuk weekend Anda ya. Tapi saya minta tambahkan 2 penonton atau 3 penonton lagi dong. Tambahkan 3 penonton lagi agar uang giveaway-nya bisa turun. Oke. Ya. Saya ulangi nih ya sebelum doa bersama. Mari kita menjaga kesehatan kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan rutin minum rempah-rempah buat ini, ya. Ini harganya murah, cuma 30.000. Kalau yang imuno cuma 20.000. Ya, kalau satu renceng 18 sampai 20.000 harganya ya. Hemat kalau masih mencegah, tapi mahal kalau sudah berobat jadi penyakit ya. Baik, teman-teman siapkan air doanya. Udah di screenshot ya, udah ditutup. Kita akan kirim tadi kerupuknya. Siapkan air doa. Kita akan berdoa bersama sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Kita meminta sama Allah agar hari ini kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kesembuhan ya. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita bersolawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah ya Allah keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan, serta terkabulnya segala doa, keinginan, maksud, dan tujuan semua yang berdoa di siang hari ini ya Allah. Yang sakit diberikan sembuh, yang sedang berbisnis, berusaha semoga diberi kelancaran rezeki, yang belum bertemu jodoh Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaiknya, yang belum punya keturunan Allah mudahkan punya keturunan yang soleh dan soleha. Bagi yang sedang menuntut ilmu semoga ilmunya bermanfaat, berguna, dan cita-citanya dikabul Allah. Allahumma adzibil ba'sa rabbana zi ismi wa anta syafi la sifa'ani la sifa'uka syifa la yukhadiru saqama amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yuk. Amin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ajeng juga mau minum ya. Saya udah doa tadi. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Semoga apa yang jadi maksud dan tujuan kita dikabul Allah. Amin. Satu pertanyaan Mas Daniel, tolong ambilkan. Nil. Ya, minta sama Mbak Arza. Mbak Arza minta uang buat giveaway. Kita akan bagikan. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan ya. Yang lebih cepat langsung ketik itu dia. Ya. Tolong Mbak Amalia diperhatikan untuk melihat siapa yang mengetik pertama kali. Ya. Karena ini takutnya ada yang komplain, ada yang protes. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi. Wedang apa yang digunakan untuk mencegah agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit? Tag jawab. Langsung screenshot. Ayo, wedang apa yang digunakan
Halo, jawab. Pedang apa yang digunakan? Yang tadi sudah jawab tidak perlu jawab lagi. Cukup yang belum menjawab. Ayo. Oke. 50.000 untuk Anda yang di luar kota akan ditransfer, ya. Akan ditransfer. Bagi Anda yang dekat langsung diantarkan bersama amplopnya, bekal kamu jajan malam minggu ini, ya. Tanda kasih sayang dari Ajeng. Sudah dijawab, Dan? Sudah ada yang jawab? Apa jawabannya? Wedang Bunda. Yes, oke, bagus, betul itu. Siapa namanya? Siapa pemenangnya? Ayo tadi, yang pertama dulu Yang duluan. pertama Ibu Hasima. Ibu Hasima sudah jawab. Sudah jawab di pertanyaan pertama. Yang belum jawab di pertanyaan pertama, ayo siapa? DS Mandala. Oke, DS Mandala. Selamat DS Mandala, 50.000 untuk kamu weekend malam sore hari ini. Jadi Ibu Hasima termasuk, kirimlah Ibu Hasima kerupuknya, ya. Bu Hasima dapat kerupuk, Mandala dapat duit, dan yang dapat kerupuk siapa lagi? Sudah dicatatin semua? Sudah. Sudah, jangan sampai kelewat, ya. Terima kasih semuanya. Hari ini cerah semua. Selamat weekend, semoga Desember ceria. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke. Sudah semua?